Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Pendidikan Hukum dan Pengabdian Masyarakat. Kali ini saya akan mengangkat satu tema dengan mengajukan konsep tentang strategi bahasa kekuasaan. Nah, ini penting harus saya berikan pendahuluan bahwa mengapa saya mengungkapkan konsep strategi bahasa kekuasaan. Karena menurut Paul Schouten, ya, ilmu hukum dan ilmu bahasa itu memiliki persoalan yang sama, yaitu mempersoalkan makna. Sedangkan dalam ilmu bahasa sendiri, ya, dalam ilmu linguistik dikatakan bahwa bahasa itu bersifat arbitrer, bersifat sewenang-wenang. Yang dimaksud sewenang-wenang adalah bahasa itu sangat tergantung dengan perspektif orang yang melakukan ucapan, ya, komunikasi berkaitan dengan penafsiran terhadap penuangan kepentingan-kepentingan melalui caranya dia berbahasa. Jadi bahasa memiliki sifat, pada dasarnya memiliki sifat tidak netral, karena akan selalu ada kepentingan-kepentingan yang disembunyikan melalui bahasa. Nah, itu sebabnya dalam ilmu komunikasi ada ujaran, ya. Dalam kaitannya dengan komunikasi, ujarannya adalah jangan dengarkan apa yang diucapkan, ya, tapi dengarkan apa yang diharapkan. Nah, ini sebenarnya artinya sama, ya, bahwa setiap ungkapan, setiap komunikasi yang muncul, tindak tuturan yang dikeluarkan, yang diucapkan itu selalu menyembunyikan kepentingan yang ingin disampaikan. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu hukum, tentunya dalam konteks hukum acara pidana, yang selalu saya katakan bahwa objek kajian hukum acara pidana itu pada dasarnya adalah berkaitan dengan kekuasaan. Nah, Michael Foucault mengatakan bahwa kekuasaan itu pada dasarnya adalah suatu strategi, ya, strategi untuk membuat suatu pengetahuan yang melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Nah, ini sebabnya konsep strategi bahasa kekuasaan ini menjadi eh, cocok diungkapkan dalam pendidikan ilmu hukum karena kita adalah civil law. Ya. Civil law itu justru lebih kompleks dibanding common law. Civil law bukan cuma sekedar administratif, ya, bahasa dalam konteks tertulis, tapi juga bahasa dalam konteks lisan. Ya. Karena Paul Ricoeur pernah mengatakan bahwa setiap ucapan, setiap tindak tutur pasti disertai dengan tindakan, ya, pasti disertai tindakan. Jadi tidak pernah ada pemisahan antara tindakan dengan ucapan atau dengan tindak tutur. Nah, kali ini yang ingin saya kaji melalui strategi bahasa kekuasaan adalah berkaitan dengan tema pemisahan berkas perkara dan surat dakwaan, atau lebih dikenal dengan istilah splitsing. Ya, tema ini akan dibahas oleh saya, ya, Dr. Marbun SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Nah, eh, metode yang digunakan, ya, tetap berbasis ilmu hukum, ya, dengan menggunakan data sekunder, tapi juga dikombinasikan dengan ilmu sosial. Oke, nah kerangka teoritisnya, ya, supaya ketika saya mengkritik tentang pemisahan dakwaan, ya, dalam praktek itu sering terjadi pemisahan dakwaan, biasanya ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah. Jadi masing-masing pelaku dakwaannya dipisah-pisah. Nah, supaya ini lebih bersifat ilmiah, maka saya pakai kerangka teoritis, sehingga metodenya terlihat. Yaitu pertama hukum acara pidana, kemudian konsep trikotomi relasi. Ini konsep yang saya konstruksikan dari
semenjak tahun 2019. Kemudian konsep analisis wacana kritis yang saya letakkan sebagai metode analisis, sebagai model penafsiran. Oke. Nah, pertama saya akan kembali merewind, ya, merefresh pemahaman tentang hukum acara pidana yang sebenarnya sudah saya banyak omongkan di video-video terdahulu, ya, baik di playlist hukum acara pidana maupun yang di video-video lainnya. Ya. Suatu kumpulan norma hukum yang memberikan wewenang sebagai bentuk pembatasan bagi penegak hukum untuk melaksanakan hukum pidana material. Nah, biasanya dalam buku ajar yang memberikan wewenang sebagai bentuk pembatasan ini nggak ada, hilang, ya. Tapi cukup sama rata-rata buku ajar menjelaskan untuk melaksanakan hukum pidana material. Ya. Tapi ini saya berangkat dari pandangannya Prof. Komariah yang mengatakan bahwa asas legalitas makna klasiknya adalah sebagai suatu bentuk pembatasan dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Nah, ini bisa nanti dilihat lagi di video-video sebelumnya, terutama di video ajar, ya. Nah, kemudian saya tadi mengatakan ada konsep yang saya usung, gitu ya. Memang belum menjadi eh, hal yang umum dalam dunia ilmu hukum karena memang ini masih butuh diuji dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, konsep ini saya ingin mengatakan bahwa trikotomi relasi itu adalah suatu model pendekatan untuk membongkar teks dan wacana. Ya, ingat kita civil law, teks itu tertulis, ya, dan tidak tertulis. Walaupun selalu diklaim bahwa civil law itu tertulis, tapi pada kenyataannya kan nggak mungkin pejabat atau penegak hukum itu membuat satu keputusan dengan cara mendiamkan diri, gitu ya. Pasti dengan ada kalimat-kalimat, ada komunikasi. Membongkar teks dan wacana yang diproduksi oleh pemegang otoritas melalui posisi dominan sebagai suatu permainan kebenaran guna mengungkap kepentingan yang disembunyikan dan mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi tujuannya itu, ya, mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia. Tujuannya ada dua berarti, ya, mengungkap kepentingan dan mendeteksi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kemudian perlu saya ungkapkan juga apa background dari konsep trikotomi relasi. Ya. Pada prinsipnya, pemikiran tentang konsep trikotomi relasi yang sedang saya konstruksikan itu dipengaruhi oleh 5 bidang ilmu. Ya, 5 bidang ilmu. Saya katakan dipengaruhi, bukan berarti saya tunduk terhadap masing-masing bidang ilmu ini, gitu ya. Karena kebetulan 5 bidang ilmu ini punya garis merah yang sama, yaitu mereka bertumpu kepada bahasa, ya. Baik filsafat hermeneutik, filsafat linguistik, filsafat komunikasi, filsafat sosial politik, dan filsafat sosiologi kritis era postmodern, ya. Era postmodern ini menggunakan basis yang sama, yaitu bahasa. Nah, saya mengatakan bahwa pemikiran saya dipengaruhi bukan berarti saya menundukkan diri terhadap masing-masing bidang ini, sehingga saya tidak mau disebut sebagai bahwa saya ahli dalam hermeneutik, tidak. Hanya bacaan-bacaan saya dari bidang-bidang ini sehingga mempengaruhi pola pikir saya dalam berbicara hukum acara pidana. Oke, kemudian berkaitan tentang metode penafsirannya, ya, yaitu analisis wacana kritis, ada lima lima bentuk yang harus ditafsirkan atau 5 elemen, ya, dalam analisis wacana kritis untuk bisa membongkar satu teks, ya, membongkar kepentingan yang disembunyikan dalam satu teks. Ada wacana atau tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Kita buka dulu yang pertama. Ya. Oh ya, saya lupa ini. Jadi tujuannya, ya, tujuan dari analisis wacana kritis. Tujuan dari analisis wacana kritis adalah untuk membongkar ketidakadilan, ya, membongkar dominasi dan membongkar perilaku-perilaku diskriminasi. Nah, itu tujuan dari analisis wacana kritis. Oke, nah, kemudian kita lihat
elemen yang pertama, yaitu wacana atau tindakan. Jadi di dalam analisis wacana kritis, yang dimaksud dengan wacana itu dipersamakan dengan tindakan. Nah, dalam ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, itu tindakan pejabat publik, perilaku pejabat publik itu ada dua, ya, ada keputusan pejabat publik, ada tindakan pejabat publik. Nah, dua-duanya disebut wacana dalam analisis wacana kritis. Wacana adalah sesuatu yang bertujuan dan diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Ya, apa contohnya? Yang hari ini akan saya bahas, contohnya adalah ini, ya, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum nomor B69-E-02-1997 tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana. Ya, jadi surat edaran ini sebagai suatu wacana, sebagai satu tindakan dalam bentuk surat edaran. Ya, ini yang akan kita bongkar hari ini. Nah, kemudian elemen yang kedua yaitu konteks. Ya. Menurut analisis wacana kritis, di dalam konteks itu dikaji mengenai siapa subjek dan objek komunikasi, ya, dan situasi komunikasinya itu terjadi dalam hal apa? Apa situasi yang muncul? Ya, suatu pembicaraan itu ada latar belakang pengetahuan yang muncul. Misalnya kalau bulan habis UAS, ya, kalau mahasiswa itu habis UAS, tentunya konteksnya setelah UAS adalah liburan. Nah, komunikasi yang muncul itu adalah tentang liburan. Ya. Jadi situasi komunikasinya adalah tentang liburan. Kemudian dan bagaimana komunikasi itu dikonstruksikan, termasuk bagaimana mengkonstruksi latar belakang pengetahuan melalui modifikasi komunikasi yang mendominasi. Nah, ini kaitannya dengan pembentukan latar belakang pengetahuan itu ternyata atau latar belakang pengetahuan itu sama saja dengan pengetahuan yang mendasari suatu model komunikasi. Bahkan dalam analisis wacana kritis, pengetahuan latar belakang atau latar belakang pengetahuan itu juga bisa di-create, ya, di-create untuk memunculkan suatu dominasi yang sifatnya suatu komunikasi yang sifatnya mendominasi. Nah, kemudian historis, ya, elemen ketiga yaitu historis. Apa yang dibahas di sini? Mengkaji alasan-alasan historis dari munculnya suatu wacana atau tindakan dan model komunikasi yang menyertainya, ya. Jadi suatu tema, ya, tema yang hendak dibahas itu tentunya ada, selain latar belakang pengetahuan juga ada alasan-alasan sejarah, alasan-alasan masa lalu yang membentuk hari ini. Nah, kemudian elemen yang keempat, yaitu kekuasaan. Apa yang ingin dibahas? Mengkaji hubungan atas kekuasaan dengan munculnya wacana sebagai salah satu bentuk dominasi kekuasaan, ya. Jadi kekuasaan secara normatif, ya, memang kalau dalam analisis wacana kritis tentunya kekuasaannya dalam bentuk dalam konteks ilmu sosial, ya, dalam konteks kajian sosial. Tapi karena ini saya masukkan ke dalam ilmu hukum, maka hubungan atas kekuasaan yang sifatnya normatif. Karena kekuasaan yang sifatnya normatif itu, maka setiap pemegang kekuasaan itu pasti berwenang untuk merancang, membuat, dan menerbitkan suatu keputusan, baik tertulis maupun lisan. Nah, pemilik otoritas atau pemilik kekuasaan ini melakukan kontrol terhadap berkembangnya wacana tersebut melalui fakta normatif, gitu ya. Jadi wacana yang dibuat itu selalu didasarkan oleh norma-norma. Nah, itu yang dibahas dalam kekuasaan. Yang terakhir adalah tentang elemen kelima, ideologi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Wacana yang dikonstruksikan dan dikembangkan oleh pemilik otoritas bertujuan untuk mendominasi subjek lain sebagai objek, ya, agar wacana tersebut terlihat legitimate, terlihat sah, ya, sehingga kekuasaannya tetap bertahan. Nah, jadi pemilik otoritas tadi
tentunya akan membuat suatu wacana ataupun tindakan, baik dalam bentuk keputusan, lisan maupun keputusan tertulis, yang akan selalu didasarkan kepada fakta normatif. Sehingga yang tampil ke muka publik adalah keputusan-keputusan tersebut sah secara hukum. Ya, tapi sebenarnya keputusan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan posisinya dia, ya, posisinya si pemilik kekuasaan terhadap orang-orang yang dituju oleh keputusan-keputusan tersebut. Ya. Jadi keputusan itu kan bisa dua jenis, keputusan yang disasar kepada salah satu orang atau keputusan-keputusan yang disasar kepada banyak orang. Kalau yang orang hukum tentunya paham kalau putusan pengadilan itu hanya berlaku kepada satu orang. Satu orang dalam arti pelakunya, ya. Dia tidak berlaku ke semua orang. Tapi kalau undang-undang itu berlaku ke banyak orang, gitu ya, lebih luas. Ini yang dibahas dalam ideologi. Oke, nah berikutnya nanti saya akan menampilkan surat edaran tersebut dan akan kita bahas dengan model analisis wacana kritis ini. Oke, nah ini adalah wacana, ya, yang akan kita bahas, yaitu objek kajian kita adalah surat edaran ini ya, ini artinya edaran ya, surat edaran yang ditujukan kepada para kepala kejaksaan tinggi. Kalau kita bicara konteks, maka salah satunya adalah siapa yang mengucapkan, siapa subjeknya, dan siapa objeknya. Nah, kita lihat siapa objek pemilik otoritas dari, subjek pemilik otoritas dari surat edaran ini. Dalam ilmu hukum itu akan dilihat di bagian siapa yang menandatangani, ya, yaitu Jaksa Agung Muda, tindak pidana umum, ya, ini namanya, ini adalah subjek otoritas, subjek pemilik otoritas, dan objeknya adalah ini, ya, para kepala kejaksaan tinggi. Tapi nanti kita akan coba apakah ada objek lain yang sebenarnya akan disasar, ya. Oke. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang analisis wacana kritis, ya, dalam konteks pendekatan trikotomi relasi, maka di awal kalimat, ya, dalam surat edaran ini sudah menuangkan suatu apa ya, alasan-alasan yang menjadi pembenar munculnya surat edaran ini, yaitu adalah kalimat ini. Berdasarkan hasil eksaminasi khusus. Eksaminasi itu adalah satu jenis kegiatan penelitian ilmiah yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa hukum, ya. Jadi berdasarkan hasil eksaminasi khusus dan pemantauan pimpinan terhadap penanganan atau penyelesaian perkara selama ini, ternyata masih sering terjadi kegagalan dalam penuntutan. Ya. Jadi pertama, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Japidum, Jampidum, gitu ya, mencoba untuk melakukan suatu pembenaran, permainan kebenaran, ya, permainan kebenaran dengan membentuk suatu pengetahuan bahwa surat edaran ini bersifat ilmiah. Kenapa bersifat ilmiah? Karena sudah ada hasil dari eksaminasi khusus. Ini yang mencirikan ilmiahnya. Dan pemantauan pimpinan terhadap apa? Terhadap penanganan perkara yang ternyata sering gagal penuntutannya. Nah, inilah latar belakang pengetahuan. Alasan-alasan historisnya ini. Ternyata dalam penuntutan sering gagal. Karena kekurang cermatan atau kurang penguasaan jaksa penuntut umum dalam hukum pembuktian. Nah, kemudian surat edaran ini dikonstruksikan secara fakta normatif, ya. Dia mengkonstruksikan di awal dengan menggunakan fakta normatifnya adalah pasal 183, ya, yang berkaitan dengan sistem pembuktian yang diatur di Indonesia, yaitu sistem pembuktian negatif. Dia menjelaskan dulu nih apa yang dimaksud, apa yang dianut, ya, di Indonesia terhadap suatu sistem pembuktian. Kemudian dia masuk lagi ke fakta normatif pasal 184 ayat 1 dengan menjelaskan keterangan saksi. Tapi menarik di sini ketika menjelaskan keterangan saksi bahwa diketahui secara bersama saksi mahkota ini bukan fakta normatif,
ya, karena di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, itu tidak ada norma hukum yang mensahkan tentang saksi mahkota. Tidak ada pasalnya. Tapi di praktek ada. Ya, di praktek muncul penggunaan saksi mahkota untuk persoalan penyertaan. Ya, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari 2 orang. Nah, kenapa muncul saksi mahkota? Karena ternyata ada kondisi di mana ya, jaksa itu memiliki alat bukti minim. Ya, alat bukti lain tidak ada atau sangat minim. Ya, sehingga digunakanlah instrumen saksi mahkota. Menurut surat edaran ini, mensahkannya, memberikan legitimasi dari surat edaran berdasarkan pasal 189 ayat 3. Ya. Jadi kalau hanya keterangan terdakwa itu sistem pembuktiannya lemah. Kenapa? Karena keterangan terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, sehingga dilakukanlah pemisahan ya, berkas dengan pedoman 142. Maka berkas perkara harus diadakan pemisahan, splitsing, berdasarkan pasal 142. Ini ada yang menarik di sini, tapi nanti akan saya ungkapkan. Cuma kita lanjut dulu, gitu ya. Nah, penggunaan pasal 142 ini ya, sebagai satu fakta normatif untuk membenarkan adanya pemisahan kekuasaan, itu ternyata disandarkan pada satu praktek, ya, alasan-alasan historis, melalui fakta normatif juga. Ada dalam praktek ternyata terjadi disparitas. Ya. Ada hakim yang setuju dengan pemisahan berkas ini dipakainya, tapi ada juga yang menolak saksi mahkota. Jadi surat edaran ini ingin mengatakan kalau Anda sebagai jaksa itu menggunakan alat bukti saksi dalam bentuk saksi mahkota, bukan pemisahan berkas, ya, tapi dalam bentuk saksi mahkota, itu ternyata Mahkamah Agung disparitas. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, ini alasan historis. Juga dapat kita anggap sebagai satu pengetahuan latar belakang yang menyebabkan munculnya surat edaran ini. Nah, jadi komunikasi yang dibangun di sini melalui tertulis mencoba untuk memberikan legitimasi terhadap surat edaran ini yang bersembunyi di fakta normatif, ya, bahwa surat edaran ini untuk melakukan splitsing itu sah. Ya. Kenapa sah? Karena ada pasal ini. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, ini salah nih ya, harusnya KUHAP ya. Jadi 142 KUHAP harusnya, maka berkas perkara harus diadakan splitsing agar para terdakwa dapat disidangan terpisah. Nah ya, jadi kalau sudah splitsing, sidangnya bisa terpisah karena masing-masing berkas berbeda. Sehingga terdakwa satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Oke, nanti kalimat ini akan kita bahas. Kita bahas ini dulu. Ya. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus dipisah. Seolah-olah surat edaran ini merupakan surat edaran yang secara ilmiah sudah dilegitimasi, secara normatif juga dilegitimasi melalui pasal 142. Nah, sekarang kita lihat pasal 142. Ya, ini pasal 142. Kita kita lihat di 142. Ini 142 ya. Kita klik. Ya. 142 ini mengatakan dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Ya.
Sekarang kita lihat lagi di sininya. Bahasanya adalah oleh karena itu dengan berpedoman pasal 142. Dan ternyata di dalam pasal 142 itu ada kalimat, ya, ada frasa yang tidak termasuk, ya, yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Jadi artinya kalau tidak termasuk dalam kriteria 141 baru dipisah. Tapi kalau masuk dalam kriteria 141 nggak boleh dipisah. Nah, artinya apa? Kebolehan bersyarat. Pasal 142 ini adalah kebolehan bersyarat. Syaratnya yaitu harus peristiwa pidana yang tidak termasuk ke dalam pasal 141. Nah, kita lihat pasal 141. Nah, ini pasal 141. Pasal 141 itu bunyinya adalah penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan untuk digabung. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain. Kemudian beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Nah, sedangkan untuk penjelasan di B ini, ya, di B ini diberikan penjelasan, syaratnya ada lagi. Yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain itu adalah, ya, apabila lebih dari satu orang yang bekerja sama dilakukan pada saat yang bersamaan, lebih dari seorang pada saat sama, pada saat tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan, ya, oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Nah, ini kalau ada syarat-syarat ini, maka digabung. Nah, tapi kalau tidak termasuk dengan syarat-syarat ini, baru boleh dipisah. 142. Di mana sisi kritisnya? Seolah-olah pemisahan itu mutlak, ya, menjadi hak absolut dari penuntut umum. Padahal 142 tidak berlaku absolut. 142 itu berlaku bersyarat. Syaratnya adalah 141. Nah, inilah yang disebut sebagai permainan kebenaran, truth game, ya. Membentuk suatu pengetahuan, pengetahuan tersebut dibungkus oleh kekuasaan sehingga nampak lebih legitimate, nampak lebih sah secara hukum karena pakai pasal, ya, bersembunyi di belakang fakta normatif. Nah, kemudian kalimat berikut ini juga kita bisa memaknai, ya. Apakah objek dalam hal konteks gitu, ya? Apakah objek dari surat hanya kepala kejaksaan tinggi? Bahwa ternyata objeknya tidak itu. Objek yang diinginkan oleh surat ini justru adalah para terdakwa, agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah. Ini objeknya. Jadi objeknya terdakwa. Tujuannya adalah ini, agar sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain, ini untuk menghindari pasal 189 ayat 3 KUHP. Apa bunyinya 189 ayat 3 KUHP? Kita buka 189 ayat 3. Keterangan terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk menghindari 189 ayat 3 KUHP, maka digunakanlah 142 KUHP supaya sesama terdakwa itu saling memberikan kesaksian. Sebenarnya bahasa yang lebih sederhana adalah sesama terdakwa itu saling membocorkan rahasia dari terdakwa-terdakwa yang lain. Kenapa? Karena ketika terdakwa, misalnya ada dua terdakwa, ya, satu terdakwa dipisah berkasnya dan terdakwa A dan B, gitu ya. Kemudian terdakwa B itu memberikan keterangan di kasusnya terdakwa A. Maka ketika terdakwa B memberikan keterangan di kasusnya terdakwa A, dia bukan sebagai terdakwa, tapi dia sebagai saksi. Nah, kalau dia sebagai saksi, maka dia di bawah sumpah.
Ya, posisinya diingat antara A dan B ketika dipisah berkasnya, maka ketika B diminta untuk memberikan kesaksian pada perkara A, dia tidak dalam posisi terdakwa. Kenapa? Karena kalau dia dalam posisi terdakwa, dia berlaku pada pasal 189 ayat 3. Dia nggak boleh disumpah, dia punya hak untuk mengingkari kalau dia posisi terdakwa. Tapi kalau diletakkan sebagai posisi saksi, maka dia di bawah sumpah. Karena dia di bawah sumpah, dia tidak boleh berbohong, dia tidak boleh mengingkari. Karena kalau dia berbohong, ada tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, gitu ya. Ada ancaman tindak pidananya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi satu penekanan bahwa kalau kita lihat tadi alasan historis di atas, banyak jaksa yang gagal dalam hal penuntutan. Ya sudah, dibikin aja seperti ini, ya, dengan mengacu 142 tanpa menyebutkan 141. Jadi seorang terdakwa yang tadinya punya hak untuk melakukan pengingkaran diletakkan di bawah saksi, maka dia menjadi tidak punya hak. Dia menjadi di bawah ancaman, yaitu ancaman tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, ini teknik komunikasi tertulis, ya, dengan mengungkapkan bahwa pemberkasan spitsing perkara ini sah, ada pasalnya. Hanya dalam bentuk tertulis tidak diungkap, ada yang disembunyikan, yaitu pasal 141 disembunyikan. Sehingga harus diakui bahwa sebenarnya ketika jaksa melakukan pemisahan berkas, dia tidak memiliki alat bukti yang cukup terhadap tindak pidana dengan penyertaan. Sehingga untuk memiliki kecukupan alat bukti, maka displitsing dengan 142 KUHP melalui teknik komunikasi tertulis menyembunyikan pasal 141. Nah, jadi akhirnya kalau kita pakai teknik analisis wacana kritis, maka ada hak hukum yang dilanggar oleh praktek pemisahan berkas perkara. Karena kalau pakai konsep saksi mahkota, hakim banyak yang enggak, banyak ada yang setuju, ada yang enggak. Khawatir karena nanti dia dapat hakim yang tidak setuju dengan saksi mahkota, maka digunakanlah pasal 142 KUHP. Nah, kemudian ada lagi yang menarik di dalam surat edar. Setiap jaksa penuntut umum diharapkan mempunyai motivasi untuk terbuktinya dakwaan. Jadi surat ini mendorong, ya, penuntut umum untuk ngotot supaya dakwaan terbukti. Padahal mereka punya asas dominis litis, asas yang mengatakan bahwa mereka punya hak untuk menuntut dan tidak menuntut. Tapi dengan adanya surat edaran ini menjadi satu dorongan, ya, paksaan normatif kepada bawahannya untuk harus menang, mempunyai motivasi untuk terbuktinya dakwaan. Ini kan harus menang namanya. Jadi ini adalah satu bentuk surat yang kalau kita kaji dalam penafsiran analisis wacana kritis, gitu ya, melalui metode trikotomi relasi, maka kita tahu sebenarnya melalui strategi bahasa kekuasaan, surat edaran tersebut dipergunakan sebagai media komunikasi yang pada prinsipnya, atau dapat saya katakan, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, dari permainan bahasa yang termuat di dalam surat edaran tersebut. Yaitu pertama, surat edaran tersebut telah secara dengan sengaja menyembunyikan target surat edaran dari terdakwa menjadi kepala kejaksaan tinggi. Karena memang surat edaran itu dimaksudkan hanya untuk mengikat orang-orang yang berada dalam institusi tersebut. Tapi di dalamnya ternyata yang menjadi objek, ya, dari surat edaran tersebut adalah terdakwa. Kemudian nomor dua, surat edaran tersebut secara dengan sengaja menyembunyikan pasal 141 KUHP sehingga muncul persepsi bahwa splitsing, pemisahan berkas perkara, pemisahan surat dakwaan adalah absolut hak dari jaksa penuntut umum. Ya, nanti akan lanjutan dari video ini akan ada video satu lagi mengenai bagaimana cara kita melawan, ya, splitsing perkara.
Dan saya akan tunjukkan bagaimana institusi lain itu ternyata secara diam-diam juga mendukung eh, mendukung perilaku pemisahan berkas perkara dan pemisahan surat dakwaan. Nah, yang ketiga, surat edaran tersebut telah secara dengan sengaja menyembunyikan perintah kepada setiap jaksa penuntut umum untuk mengabaikan asas dominis litis melalui surat tentang hukum pembuktian. Jadi tadi kan kalau kita lihat nomenklatur di awalnya itu kan tentang hukum pembuktian, ya, hukum pembuktian pidana. Nah, ternyata di dalamnya ada satu kalimat yang memerintahkan jaksa dari semenjak SPDP muncul sampai surat dakwaan muncul harus memiliki motivasi untuk terbukti dalam persidangan. Itu bahasa halus, bahasa bahasa yang sangat sederhana sebenarnya. Jaksa wajib menang, jangan sampai kalah. Kenapa saya bisa tafsirkan seperti itu? Kembali ke kalimat awal di dalam surat edaran. Seringkali jaksa menemui kegagalan karena ketidakcermatan dan segala macamnya. Jadi dari kalimat awal, ya, paragraf pertama dari surat ini yang menunjukkan adanya fenomena kegagalan-kegagalan dari jaksa penuntut umum, kemudian muncul kalimat paling bawah, ya, agar jaksa penuntut umum memiliki motivasi dari semenjak SPDP hingga surat dakwaan harus terbukti. Ini dua kalimat yang sangat jauh jaraknya, ya, tapi ternyata secara penafsiran ini nyambung. Sehingga jaksa penuntut umum diminta untuk membuktikan, punya semangat untuk membuktikan dakwaannya. Padahal asas dominus litis itu kan satu asas yang mewajibkan jaksa untuk melakukan satu penafsiran apakah perkara tersebut dituntut atau tidak dituntut. Nah, tapi kalau perintahnya adalah dari semenjak SPDP muncul, maka dari semenjak awal jaksa itu dituntut untuk menuntut. Nah, ini yang hal-hal yang disembunyikan dalam surat edaran. Ya, tadi pendekatannya adalah trikontomi relasi dan metode penafsirannya adalah analisis wacana kritis. Nah, ini yang jarang dipahami juga termasuk oleh orang hukum. Ya. Baik, kita akan ketemu lagi, ya, di video berikutnya tentang upaya hukum dari pemisahan surat dakwaan serta membongkar institusi lain yang mendukung surat eh, pemisahan surat dakwaan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.